Sedangkan fungsi dari pembibisan dengan menggunakan multivitamin dapat menunjang kesehatan ikan itu sendiri dan tentunya untuk meningkatkan survival rate. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe untuk terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Sedikit update, ini adalah kolam terpal saya yang dulu. Sekarang sudah habis ikannya, barusan saya panen. Kebetulan ada beberapa ikan yang ukurannya belum mencukupi untuk dipanen. Sudah saya pindahkan ke dalam bag fiber yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Ya teman-teman, inilah dia ikan nila yang tidak sempat dipanen karena ukurannya masih belum mencukupi. Jadi saya jadikan satu, saya tampung di bag fiber yang ini. Ini bisa dibilang ukurannya masih 1 kilo isi 78, jadi harapannya 1 bulan lagi dari sekarang baru ini siap panen. Jadi kita akan fokus besarkan di kolam bag fiber ini dengan menggunakan sistem ras lagi. Sekarang kita akan coba beri makan dan melihat bagaimana responnya. Bisa dilihat ya, ikannya sangat responsif, indikator dari ikan sehat. Jadi ikan lahap makan sehingga pelet yang kita tebarkan ke kolam sudah akan habis kurang dari waktu 1 menit. Lalu update untuk sistem belajar saya yaitu sistem bioflok. Ini masih coba-coba dengan berbekal informasi yang saya dapat dari YouTube juga dan beberapa literatur yang ada di internet. Bisa dilihat di sini airnya sudah berwarna kecoklatan dan kita lihat juga respon makan dari ikannya juga responsif, indikator juga ikan sehat. Jadi mungkin saya akan update mengenai sistem bioflok ini beberapa bulan kemudian. Lalu kita kembali ke kolam budidaya yang mana sekitar waktu 2 minggu yang lalu kita melakukan tebar bibit. Bisa dilihat di sini bibit ikannya sudah terlihat sedikit lebih besar dibanding pertama kali kita tebar. Nafsu makan ikan masih sangat rakus. Kita akan coba beri makan. Ya, lihat sendiri, sangat rakus. Lagi-lagi indikator dari ikan yang sehat. Tentunya ikan yang sehat juga didukung oleh air yang sehat. Kalau kita memelihara ikan, kita sering mendengar istilah peliharalah airnya, maka ikan akan hidup dengan sehat. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini adalah sebetulnya yang paling penting kita perlu lakukan di awal adalah kita harus bisa memelihara airnya terlebih dahulu sebelum kita memelihara ikannya. Ini adalah kolam selanjutnya. Bisa kita lihat sama-sama juga di sini. Nafsu makan ikannya masih sangat-sangat tinggi. Ikan sangat responsif, sangat lincah. Ukuran sudah mulai membesar. Lalu kita lihat kolam yang terakhir di sini. Jadi ketika saya mendatangi kolam ini, ikan-ikan ini selalu terlihat ngantri ya. Jadi mereka sudah terbiasa ketika ada orang datang, seolah-olah akan memberikan makan, mereka sudah tahu, sudah hafal. Ya, lagi-lagi ikan-ikan ini sangat responsif. Saat makan, indikator ikan sehat. Memasuki usia 2 minggu ke atas, saya tidak lagi melakukan pembibisan pakan dengan menggunakan Enroflox karena sudah tidak ada lagi ikan ditemukan mati di dalam air, indikasi ikan sudah sehat, sehingga mulai dari minggu kedua hingga seterusnya, saya melakukan pembibisan pakan dengan menggunakan probiotik dan multivitamin. Pemberian bibisnya saya selang-seling, jadi misal kalau hari ini saya bibis pakannya dengan menggunakan probiotik, maka keesokan harinya saya bibis pakannya dengan menggunakan multivitamin. Seperti yang kita tahu, probiotik bermanfaat untuk sistem pencernaan ikan,
Jadi agar pakan yang kita berikan dapat semuanya terserap oleh ikan itu sendiri dan pencernaannya sehat. Sedangkan fungsi dari pembibisan dengan menggunakan multivitamin dapat menunjang kesehatan ikan itu sendiri dan tentunya untuk meningkatkan survival rate hingga menjelang masa panen. Ikan tidak hanya butuh kandungan tinggi protein yang ada karbohidrat dan lemaknya, tapi ikan juga memerlukan multivitamin tambahan guna menunjang kesehatan dan sistem imun diri ikan itu sendiri. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, saya rutin melakukan pembibisan pakan dan juga menggunakan multivitamin agar multivitamin itu bisa terserap oleh ikan dan dapat menunjang kesehatannya. Alhamdulillah, setelah memasuki usia 2 minggu ini, bisa dilihat di video, ikan-ikan ini kelihatan sehat dengan cara bergeraknya yang sangat lincah, respon terhadap pakannya juga sangat responsif, dan bisa dilihat juga ikan tidak megap-megap, tanda oksigen di air cukup kuat. Jadi saya rasa, dimulai di minggu kedua ini hingga seterusnya, hingga menjelang masa panen, tetap lakukan bibis tapi mengganti dengan bahan yang kita bibis. Yang tadinya kita menggunakan antibiotik, sekarang kita ganti menggunakan probiotik dan multivitamin. Sekarang update untuk pre-filter, bisa dilihat di sini pre-filter masih bekerja dengan baik. Pre-filter masih dapat menyedot semua kotoran yang ada di dasar permukaan kolam dengan baik. Bisa dilihat di sini semua kotoran keluar. Kemudian kotoran kita paksa untuk turun ke bawah dengan memberikan paralon di samping kanan kirinya. Dan ini adalah opsional atau tambahan sinar UV agar lampu-lampu UV ini mampu membunuh bakteri-bakteri yang bersifat patogen dan alga. Lalu ini saya gunakan sebagai filter anoksik, tapi saya rasa belum maksimal. Jadi filter anoksik itu adalah filter di mana kandungan oksigennya tidak ada sama sekali atau kecil. Lalu kita akan melihat filter biologis, jadi secara rutin setiap minggu kita akan melihat filter by filter seperti ini. Kita lihat di sini kalknesnya juga masih bekerja dengan baik, warnanya sudah mulai coklat ketuaan, indikasi bahwa kalknes sudah terisi dengan bakteri-bakteri nitrifikasi. Perputaran arus oksigennya juga cukup kencang sehingga membuat kalknesnya mampu berputar dari atas ke bawah dan terus bertabrakan seperti ini. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini untuk diklik like dan subscribe dan share supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.